Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Khairani Hasibuan dengan NIM 4183131038 ingin memaparkan materi tentang kesetimbangan kimia. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu reaksi tidak dapat balik dan juga reaksi bolak-balik. Reaksi tidak dapat balik adalah reaksi yang terjadi pada satu arah dan produknya tidak dapat kembali menjadi reaktan. Yang kedua, reaksi bolak-balik atau reversibel adalah reaksi yang terjadi pada dua arah berlawanan dalam waktu bersamaan. Reaksi bolak-balik dinyatakan dengan dua panah yang berlawanan arah. Dua panah yang berlawanan arah, seperti pada contoh ini dapat kita lihat reaksi perubahan air menjadi uap air dapat balik. Dari yang dia air menjadi uap air bisa menjadi air kembali. Seperti itu. Kemudian, reaksi dinyatakan setimbang apabila yang pertama, reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud gas terjadi dalam sistem tertutup. Yang kedua, ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap. Yang ketiga, ketika laju reaksi maju atau V1 sama dengan laju reaksi balik V2. Kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen itu terjadi dalam satu wujud atau satu fase, di mana ini ada contohnya. Kesetimbangan homogen pada dalam wujud fase gas dan juga dalam wujud fase larutan, di mana fase yang terjadi pada reaksi itu sama, yaitu ini gas, kemudian yang ini juga larutan, dan larutan. Kalau kesetimbangan heterogen, dia terjadi lebih dari satu fase. Seperti ada contohnya ini dua fase dari CaCO3 dalam bentuk solid, dia menjadi CaO solid dan CO2 gas. Itu di situ kita dapat melihat ada dua fase, yaitu fase solid dan juga fase gas. Itu yang dinamakan dengan kesetimbangan heterogen, di mana fase yang terjadi pada reaksi itu tidak hanya satu fase, melainkan dua atau tiga fase, seperti itu. Kemudian reaksi kesetimbangan. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan yang menguraikan suatu zat menjadi zat lain, dan reaksi baliknya adalah kesetimbangan asosiasi. Derajat disosiasi adalah perbandingan jumlah mol terdisosiasi dengan jumlah mol zat sebelum terdisosiasi. Ini adalah derajat disosiasi, di mana rumusnya adalah jumlah zat terdisosiasi per jumlah zat awal. Jika alfa atau derajat disosiasi sama dengan 0, maka tidak ada penguraian. Jika alfa sama dengan 1, maka zat terurai seluruhnya. Jika nilai 0 lebih kecil daripada alfa, lebih kecil daripada 1, atau alfa lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, maka zat terurai sebagian, atau dia dalam keadaan yang setimbang. Kemudian, di sini ada contoh. Dalam reaksi kesetimbangan disosiasi N2O4 menjadi NO2, perbandingan mol N2O4 dengan NO2 dalam keadaan setimbang berturut-turut 3:2. Berapakah derajat disosiasi N2O4? Nah, pertamanya kita harus membuat dahulu persamaan reaksinya. Setelah itu kita harus membuat mula-mula reaksi setimbang. Jadi mula-mulanya itu ada A zat senyawa, lalu dia berkurang dalam keadaan saat bereaksi dia berkurang, kita lambangkan dengan ST, lalu yang ini juga dia terbentuk ST, maka ini jika dikurangkan akan menghasilkan ST, dan ini juga akan menghasilkan ST. Gunakan perbandingan koefisien reaksi. Kita harus menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Jadi kan perbandingannya 3:2 untuk hasilnya. Maka itu dapat kita dapatkan dari persamaan seperti ini. Jadi derajat disosiasi yang didapatkan itu dari persamaan ialah jumlah zat terurai. Jumlah zat terurai itu dia X, lalu jumlah zat awal itu dia 4X. Jadi hasilnya 1/4, atau dia lebih besar, kan 1/4 itu 0,25, berarti dia lebih besar daripada 0 dan dia lebih kecil daripada 1, berarti dia dalam keadaan yang setimbang atau terjadi kesetimbangan. Kemudian konstanta kesetimbangan.
hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kanan yang dipangkatkan dengan koefisiennya dan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat di sebelah kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya memiliki harga tertentu pada suhu tetap. Adapun persamaan konsentrasi kesetimbangan adalah sebagai berikut. Zat yang sebelah kanan dipangkatkan koefisiennya per zat yang di sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Contoh reaksinya seperti ini. Lalu, persamaan konstanta kesetimbangannya akan menjadi seperti ini. Kemudian, konstanta konsentrasi atau Kc dipengaruhi konsentrasi zat yang berwujud larutan dan gas. Jika reaksi mengandung zat berwujud padat dan cair, pangkat konsentrasi zatnya 0. Jadi pada konstanta konsentrasi yang diambil hanya yang berwujud larutan dan gas saja. Yang berwujud padat dan cair itu dia tidak dimasukkan ke dalam persamaan atau dia akan dipangkatkan menjadi pangkat 0. Seperti pada contoh ini, BaSO4 solid menjadi Ba2 positif Aki dan SO4 2 negatif Aki. Yang di sini kita lihat yang fasenya solid itu dipangkatkan dengan 0, lalu yang dia berwujud aquos dia berpangkat 1 karena koefisiennya hanya 1. Jadi persamaannya seperti ini dan hasil persamaannya menjadi hanya yang di sebelah kanan saja. Konstanta tekanan atau Kp. Konstanta tekanan atau Kp dipengaruhi oleh tekanan zat-zat yang berwujud gas. Jika reaksi mengandung zat berwujud selain gas, maka pangkat tekanan zatnya 0. Nah, seperti ini yang ada contohnya, kita ambil yang fasenya wujud gas semua. Sehingga persamaannya menjadi yang sisi sebelah kanan di atas per sisi sebelah kiri di bawah. Ini pangkatnya merupakan koefisiennya, pangkatnya juga merupakan koefisiennya. Sehingga persamaan konstanta tekanannya menjadi seperti ini. Kemudian, hubungan Kc dan Kp. Konstanta konsentrasi dengan konstanta tekanan dapat dihubungkan melalui persamaan gas ideal pada suhu sama, di mana Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N. R merupakan tetapan gas ideal atau 0,082 atmosfer per mol Kelvin. T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin. Delta N merupakan selisih jumlah koefisien zat di kanan dengan jumlah koefisien zat di kiri. Kemudian, ada contohnya. Pada reaksi kesetimbangan berikut, 2NO gas ditambah O2 gas menghasilkan 2NO2 gas. Ini dia terjadi dalam keadaan setimbang ya. Mempunyai harga konstanta konsentrasi sebesar 0,25 pada suhu 17 derajat Celcius. Berapa harga konstanta tekanan reaksi tersebut pada suhu yang sama? Seperti yang kita tahu, konstanta konsentrasi merupakan Kc dan suhu harus dalam Kelvin, yang artinya dia ditambahkan dengan 273. Delta N-nya itu tadi dia sisi sebelah kanan, jumlah sisi dikurang sisi sebelah kiri. Jadi 2 kurang 3 hasilnya min 1. Kemudian Kc 0,25 baru dikalikan dengan si R, tetapan gas ideal 0,082 baru dikalikan dengan suhu dalam satuan Kelvin. Nah, jika ini dikalikan akan menghasilkan jawabannya yaitu 1,05 kali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, konstanta reaksi kesetimbangan antar reaksi terkait. Jika reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik. Misalkan nih, K2 sama dengan 1 per K1, berarti dia kan K-nya dibalik, konstantanya dibalik harganya. Setelah ini contohnya. BaSO4 solid menghasilkan Ba2 positif Aki tambah SO4 2 negatif Aki. Kc sama dengan K1. Pertamanya kan dia yang ini di atas
kemudian ini di bawah itu dia K1. Kalau K2-nya itu dia jadinya dibalik persamaannya, makanya dia juga ikut dibalik. Kalau dia reaksi kesetimbangannya dibalik, harga KC-nya juga dibalik. Kemudian jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali faktor N, maka KC dipangkatkan dengan N. Seperti ini contohnya, 2SO2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. KC sama dengan K1. Ini kan dikali 2 persamaannya. Berarti ini kan pangkat 2, kemudian ini pangkat 4, pangkat 2. Sama aja itu dengan persamaan yang ini dipangkatkan dengan 2, karena ini kan dikalikan 2. Ini rumusnya, K2 sama dengan K1 pangkat N. Jadi N itu berapa perkaliannya, seperti itu. Yang ketiga, jika reaksi-reaksi yang berkaitan di jumlah, maka harga konstanta adalah hasil kali Kc dari reaksi-reaksi yang dijumlah. Nilai Kc reaksi A tambah B menghasilkan E tambah F yang melalui tahap berikut. Ini kan dijumlah dia. C. Ini bisa dicoret-coret ya kan, bisa dihilangkan. Yang D juga dihilangkan, jadi A tambah B menghasilkan E tambah F. Berarti dia ini tinggal tambahkan aja 3,5 tambah 2 tambah 1,5 tuh berapa, jadinya dia 10,5. Seperti itu. Kemudian koefisien reaksi atau Qc itu dia hampir sama seperti konstanta tadi. Makna nilai koefisien reaksi Qc sama dengan Kc berarti reaksi setimbang. Qc lebih kecil daripada Kc berarti reaksi spontan berlangsung ke arah kanan sampai setimbang. Qc lebih besar pada Kc berarti reaksi spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Seperti ini kita bisa melihat ada sebuah soal dengan jawaban Qc-nya 9/4 atau itu sekitar 2,25. Ternyata Qc-nya lebih besar daripada Kc. Artinya dia tidak seimbang seperti ketentuan yang tadi. Artinya dia tidak seimbang karena kan Kc-nya 1 kali 10 pangkat min 2. Dia lebih besar berarti lebih kecil daripada si Qc, sedangkan si Qc 2,25. Jadi reaksinya itu tidak setimbang. Maka agar setimbang, zat di kiri harus bertambah atau zat di kanan harus berkurang, sehingga reaksinya spontan berlangsung ke kiri sampai setimbang. Pergeseran kesetimbangan. Bila suatu kesetimbangan diberikan suatu aksi atau tindakan, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Itu dinamakan dengan ajas Likert-Layer. Faktor-faktor bergesernya kesetimbangan. Yang pertama ada konsentrasi salah satu reaksi. Jika faktornya diperbesar, maka dia akan ke arah lawan atau kanan. Faktor diperkecil berarti dia ke arah kiri atau ke diri sendiri. Konsentrasi larutan dan konsentrasi atau tekanan gas total. Kalau faktornya diperbesar, maka dia ke arah dengan jumlah koefisien terkecil. Kalau faktornya diperkecil, dia ke arah ruas dengan jumlah koefisien terbesar. Volume gas dan larutan. Faktor diperbesar, dia ke arah ruas dengan jumlah koefisien terbesar. Faktor diperkecil, dia ke arah ruas dengan jumlah koefisien terkecil. Kalau suhu dia diperbesar atau ditinggikan, dia akan bergeser kesetimbangannya ke arah reaksi endoterm. Kalau suhunya diperkecil, dia akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Koefisien yang dijumlah adalah koefisien zat terlarutan saja untuk sistem larutan. Koefisien yang dijumlah adalah koefisien zat gas saja untuk sistem gas. Terima kasih, sekian materi dari kesetimbangan kimia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.